Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kepada para peserta finalis Resident Scientific Meeting kategori Case Report. Saya Gina sebagai MC dan atas nama panitia juga mengucapkan selamat datang kepada para penguji yang terhormat, kepada Dr. Sinta Sari Ratunanda, spesialis THTKL, subspesialis rinologi konsultan, kemudian kepada Dr. Madeleli Rahayu, spesialis THTBKL, subspesialis otologi konsultan, kemudian kepada Dr. Ramlan Sitompul, spesialis THTBKL, subspesialis FPR konsultan. Untuk memandu sesi ini kami undang moderator kepada Dr. Sinta Sari Ratunanda, spesialis THTBKL, subspesialis rinologi konsultan. Kepada beliau kami persilahkan untuk memandu acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat datang pada acara final case report pada acara KONAS ke-19 di Bandung. Kita ada 5 pemenang, menurut saya semuanya sudah pemenang ya, karena berhasil masuk final. Tidak mudah tentunya. Ada dari Universitas Andalas, Padang, Universitas Indonesia, dan yes, itu ya di dua universitas ya. Iya. Baik, untuk tidak berlama-lama, mungkin sebelumnya presentan akan kita putar 7 menit presentasinya, lalu akan ada diskusi selama 3 menit, mungkin antara 1 dan 2 pertanyaan. Dan setiap selesai para juri saya harapkan langsung mengisi penilaian presentasinya, sehingga kita harapkan seperti pemilihan tadi malam ya, jurdil, jujur dan adil. Baik, untuk tidak berlama-lama saya panggilkan dan akan kita presentasikan case report dari Dr. Aini Zan dari Universitas Andalas Padang. Silakan diputar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Konsulen dan rekan-rekan residen yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan sebuah laporan kasus yang berjudul Aplikasi Platelet Plasma dan Kartilago pada Rekonstruksi Dinding Posterior Liang Telinga. Pada pendahuluan, otitis media supuratif kronis merupakan infeksi kronik pada telinga tengah yang ditandai adanya perforasi membran timpani dan keluar cairan lebih dari 2 bulan. Suaranya bisa dijelaskan? Maaf dokter, ini live kan ya? Iya, live dok. Agak lebih dekat itunya ya, supaya kita kurang jelas. Ya, terima kasih. Baik, bagaimana dok? Izin dok? Ya, lebih jelas. Didekatkan lagi ya. Ya. Terima kasih dokter. Izin melanjutkan, OMSK tipe kolesteatom itu sangat bersifat progresif, bahkan bisa mendestruksi tulang dan membuat nekrosis pada jaringan-jaringan lunak yang akhirnya akan menyebabkan komplikasi-komplikasi. Insiden terjadinya kolesteatom itu 3-15 per 100.000 orang per tahunnya. Platelet rich plasma sendiri merupakan produk autologus yang berasal dari darah melalui proses sentrifugasi. Ini ya, agak lebih dekat lagi bisa? Dan lebih keras ya, mungkin ininya agak kurang jelas. Ya dok, gimana dok? Izin ya, dok. Lebih jelas ya suaranya ya, lebih keras ya. Ya dok. Izin melanjutkan dok. PRP sangat aman dan efektif untuk membantu proses naturalisasi dari penyembuhan luka dan rekonstruksi pada jaringan lunak serta rekonstruksi pada tulang. Dan dia juga mempromosikan regenerasi jaringan-jaringan dan mengindus adanya pertumbuhan tulang. Hal ini sangat masuk akal kita menggunakan untuk rekonstruksi pada dinding posterior liang telinga. Manajemen pembedahan pada kolesteatom saat ini
diikuti dengan adanya rekonstruksi dinding posterior liang telinga karena akan bersifat aman serta membuat mastoid yang dry serta membuat pendengaran itu dekat pada tingkat yang normal. Material yang digunakan untuk rekonstruksi dinding posterior liang telinga salah satunya adalah graf autologous berupa otot, periosteum, fascia, dan kartilago serta adanya sintetik material. Kombinasi PRP dengan soft tissue serta kartilago akan mempromosikan jaringan-jaringan lunak yang lebih baik. Tujuan dari laporan kasus ini untuk mendapatkan kombinasi yang bagus dalam pengaplikasian PRP, kartilago, soft tissue pada kanal Walden mastoidectomy dengan rekonstruksi dinding posterior liang telinga pada OMSK cholesteatom yang dengan destruksi dinding posterior liang telinga. Laporan kasus, seorang laki-laki 53 tahun datang dengan keluhan keluar cairan dari telinga kiri yang terus-menerus dan memberat sejak 3 bulan yang lalu. Keluar cairan telah dirasakan sejak 5 tahun yang lalu dan memberat apabila disertai demam, batuk, serta hidung berair. Warna cairan berupa kuning, kadang berbau dan bercampur darah. Terdapat penurunan pendengaran pada telinga kiri sejak 5 tahun yang lalu. Terdapat nyeri telinga pada telinga kiri sejak 5 bulan yang lalu. Tidak ada nyeri kepala hebat, wajah mencong, penurunan kesadaran, telinga berdenging, dan pusing berputar. Berikut adalah pemeriksaan fisik gambaran otoskopi pada liang telinga kanan dan kiri. Pada telinga kiri kita dapatkan adanya jaringan granulasi yang sehingga membran tempani tidak dapat kita nilai serta terdapat sekret mukopurulen. Pada pemeriksaan neuroskopi anterior, posterior, tenggorok, keseimbangan serta pemeriksaan nervus spasialis didapatkan dalam batas normal. Pada pemeriksaan penala didapatkan gangguan sensorineural pada kedua telinga. Kita diagnosis kerja dengan OMSK AS, suspek tipe cholesteatom, dan kita rencanakan untuk dilakukan audiometri, kultur, dan sensitivity test pada sekret, serta dilakukan CT scan mastoid. Pada pemeriksaan audiometri, kita dapatkan adanya pada telinga kanan terdapat sensorineural hearing loss derajat sedang dengan ambang dengar 40 desibel, sedangkan pada telinga kiri kita dapatkan profound. Hasil tes sensitivity didapatkan bakteri Pseudomonas aeruginosa dan sensitif terhadap antibiotik cefotaxime, gentamicin, cefpirom, dan meropenem. Pada gambaran CT scan mastoid, kita dapat melihat di sini adanya dengan kesan mastoiditis pada kiri dengan ada tanda cholesteatom, kita bisa melihat adanya destruksi posterior liang telinga. Pasien didiagnosis dengan OMSK-AS suspek tipe cholesteatom dan dilakukan rencana kanal Walden mastoidectomy dengan rekonstruksi dinding posterior air kanal. Sebelum operasi, kita mengambil darah pasien pada vena dan dilakukan sentrifugasi sebanyak 2 kali sehingga kita mendapatkan PRP yang akan digunakan nanti pada operasi. Operasi dilakukan, kita dapat mengebor pada setelah korteks kita bor, kita dapatkan kafum mastoid. Maaf dok, mastoid. Dan kita dapatkan adanya jaringan yang mirip dengan cholesteatom pada kafum mastoid. Jaringan ini kita bersihkan dan kita angkat. Kita pastikan jaringan bersih sehingga tidak menimbulkan rekarensi. Pengeboran kita lanjutkan kembali sampai antromastoid dan kita persiapkan kartilago kongka untuk rekonstruksi dinding posterior liang telinga. Setelah itu kita masukkan fascia profunda temporalis dan PRP serta kita membuat juga obliterasi. Dinding posterior liang telinga juga kita kongka kartilago juga kita masukkan dengan spong, ya spongostan dan dicampur dengan PRP. Ini tujuannya untuk memfiksasi agar agar kartilago kongka tidak terjatuh atau lebih fixated. Setelah itu kita tutup dan operasi selesai. Untuk follow up pada minggu kedua, bulan kedua, bulan ketiga dan bulan ke-6, kita dapatkan bahwa penyembuhan luka pada liang telinga sangat baik dan kafum dan liang telinga tampak lapang dan serta graf pada membran timpani kita nampak sudah terbentuk dengan baik. Pada PICO untuk laporan kasus ini, problemnya pasien dengan OMSK cholesteatom dengan adanya destruksi dinding posterior liang telinga. Pasien diintervensi dengan kanal Walden mastoidectomy dan rekonstruksi dinding posterior liang telinga dengan pengaplikasian PRP, kartilago, dan soft tissue. Tidak ada perbandingan dari kasus ini dan outcome-nya kita harapkan untuk meningkatkan adanya penyembuhan luka yang baik dan memberikan appearance yang smooth pada kafum mastoid dan kita mengharapkan tidak adanya komplikasi.
Metode dari case ini kita dapatkan pada 10 tahun ke bawah dengan diambil dari Cochrane Database, PubMed, dan Google Scholar dengan keywordnya PRP, Posterior Ear Canal Reconstruction, Mastoid Obliteration, dan CWD, Mastoidectomy. Dengan kriteria inklusi berupa aplikasi autologous bone cartilage, soft tissue dengan platelet rich plasma pada rekonstruksi dinding posterior liang telinga. Yang kedua dengan adanya mastoid obliterasi pada PRP, dan kriteria inklusi berupa pasien tanpa destruksi liang telinga dan pasien OMSK suspek OMSK tanpa kolesteatom, dan rekonstruksi dinding posterior kanal tanpa aplikasi dari PRP. Dari strategi pencarian didapatkan dengan total 88 dan ada satu kasus yang mirip yaitu pada tahun 2021. Diskusi, seorang laki-laki 53 tahun didiagnosa dengan OMSK dengan tipe kolesteatom. OMSK tipe kolesteatom pada telinga kiri pada pasien ini merupakan infeksi yang sangat bahaya dengan adanya inflamasi pada telinga tengah karena komplikasi-komplikasinya. Menurut Alam M dan kawan-kawan bahwa kolesteatom bisa menyebabkan lokal invasif dan destruktif proses dengan adanya mengerosi pada tulang-tulang sehingga dengan adanya efek penekanan pada masa-masa keratin dan membuat osteoklas sehingga akan membuat aktivitas enzim dari kolagenase. Tata laksana operasi merupakan pilihan utama pada OMSK tipe kolesteatom. Menurut Alam M dan Chandra bahwa CWD mastoidectomy itu mempunyai risiko yang sangat rendah untuk rekurensi dibandingkan dengan kanal wall up mastoidectomy. Karena kita di situ mempreservasi dari telinga tengah dan mastoid dalam kondisi yang favorable dalam reformasi dari kolesteatom. Menurut Elbari dan kawan-kawan bahwa kanal Walden mastoidectomy dengan rekonstruksi dinding posterior liang telinga itu akan hasilnya akan rendah rekurensinya untuk terjadinya kolesteatom dan mencegah adanya retraction pocket postoperatif karena kolesteatom. Dan autologous PRP sendiri sangat aman dan efektif dalam membentuk penyembuhan luka, rekonstruksi dari soft tissue, serta rekonstruksi dari tulang. Pada follow up 3 bulan pasca operasi didapatkan pada pasien tidak ada cairan yang datang dari telinga kiri dan graf sangat tumbuh dengan baik dan tulang dan yang telinga sangat intak. Menurut Jordan kawan-kawan bahwa operasi memainkan role yang sangat penting untuk sukses dalam menutup perforasi dari membran timpani dan mengeradikasi semua jaringan-jaringan patologis sehingga membuat telinga menjadi kering dan aman. Dan beberapa kasus bahkan meningkatkan pendengaran. Menurut Ito dan kawan-kawan bahwa epitelisasi dari gendang membran timpani dan liang telinga itu biasanya 1 bulan postoperatif dan komplit pada 3 bulan pertama, dan ini sesuai dengan kasus report ini. Konklusi atau penutup, aplikasi dari PRP dan cartilago serta soft tissue pada posterior rekonstruksi dinding posterior ear canal mempunyai keuntungan membuat penyembuhan luka lebih cepat dan memberi bentuk yang smooth pada kavomastoid dan tidak adanya komplikasi. Terima kasih dokter. Ya, terima kasih Dokter Ainizan. Mungkin waktunya agak lewat ya. Tadi karena ada perbaikan untuk suaranya mungkin. Selanjutnya saya persilakan Dokter Ramlan dulu ya untuk memberikan pertanyaan. Silakan. Terima kasih dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Dokter Aini. Selamat siang dokter. Dokter Aini, saya mau nanya ini. Kira-kira bagaimana kerja dari PRP itu dikombinasi dengan soft tissue dan cartilage bisa memacu regenerasi jaringan? Kemudian faktor apa saja yang merupakan penyulit supaya yang mengakibatkan gagalnya regenerasi jaringan ini? Terima kasih. Baik dokter, terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab dokter untuk pertanyaan pertama. Jadi PRP sendiri, platelet rich plasma itu kenapa ada? Karena kita mengambil fibroblast yang kaya akan fibrin di dalamnya. Hal ini banyak dilakukan pada operasi-operasi tulang pada ortopedi. Jadi kita harapkan kita menggunakannya teknik terbaru pada bidang otologi. Karena ada tahun 2021 juga ada kasus yang sama. Jadi PRP di dalam PRP itu ada fibrin dan fibroblast, itulah yang memacu penyembuhan luka terhadap penyembuhan dari liang telinga. Makanya kombinasi yang baik dengan cartilago serta soft tissue itu dok yang kita harapkan. Yang kedua untuk kesulitan PRP ini tersebut, PRP ini
merupakan produk untuk growth factor. Jadi sangat banyak growth factor di dalam PRP ini. Kesulitan penggunaan PRP ini adalah ekstrimnya growth factor pada penyembuhan luka. Hal itulah yang kita cegah ketika kita follow up di pasien di poli, apakah bagaimana penyembuhan luka terhadap liang telinganya. Ada suatu saat ketika suatu pasien itu terjadi ekstrik pertumbuhan liang telinga sehingga akan membuat stenosis liang telinga. Tapi dengan pasien follow up teratur kita bisa mencegahnya seperti kita pasang tampon untuk membuat liang telinga tetap intak dan lapang. Terima kasih dokter. Cukup mungkin. Selanjutnya Dokter Made, silakan. Ya, terima kasih dokter. Untuk kasus ini, kira-kira apa keterbatasan yang dijumpai? Kemudian upaya-upaya apa yang dilakukan untuk mencegah infeksi pada kasus ini? Terima kasih. Baik dokter, terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab dokter. Untuk pertanyaan pertama, upaya ya izin dokter pertanyaan keterbatasan. Baik dokter, untuk keterbatasan dalam melakukan PRP ini karena di UNAN sendiri itu setelah ada kita kerjasama dengan bagian biomaterial, jadi untuk menghasilkan PRP kita alhamdulillah tuh sangat dipermudah dok. Untuk keterbatasannya ketika kita preoperatif kita akan mengatakan kepada pasien, kita harus memilah kepada pasien bahwa pada pasien kasus ini kan pasien pada telinga kirinya sudah profound, artinya tertemukan adanya dead ear. Jadi kita pastikan bahwa operasi pada pasien ini tidak untuk menyembuhkan pendengaran, tapi kita harapkan dengan kita menggunakan PRP pada operasi kita bisa mendapatkan hasil yang telinga yang pendapatnya smooth appearance seperti itu dan bisa menggunakan hearing aid yang baik pada nantinya. Untuk keterbatasan untuk mencegah infeksi telah kita lakukan, yaitu kita pertama kita secret kulturnya, kita tentukan antibiotik yang pas atau yang sesuai pada kasus ini. Setelah itu kita dalam proses baik itu operatif, preoperatif, intraoperatif dan pasca operatif, baik pun follow up di poli, kita harus selalu menjaga kesterilitan dari alat-alat dan tindakan kita. Terima kasih dokter. Ya, terima kasih Dokter Ainizan. Mungkin ada waktu setengah menit untuk mengisi. Saya persilakan. Jadi langsung mengisi dok ya, karena kita akan satu persatu. Ya, selanjutnya terima kasih Dokter Aini. Terima kasih dokter. Selanjutnya, ya ada applause-nya di sini nggak kedengaran mungkin ya, kurang keras supporternya. Selanjutnya adalah dari Dr. Olivia tentang Sinus and Nasal Quality of Life Survey SN5 in the Management of Pediatric Chronic Rhinosinusitis with Nasal Polyposis. Silakan Dr. Olivia, 7 menit ya. Baik dokter, izin untuk share screen. Ya, silakan di-share screen. Dr. Olivia. Ya, apakah sudah terlihat, Dok? Suaranya agak keras ya, kurang jelas. Tes. Apakah sudah terlihat, ya, Dok? Ya. Sudah terdengar dan sudah terlihat. Baik, terima kasih Profesor, Dokter, dan sejawat sekalian. Saya Olivia dari Universitas Indonesia akan mempresentasikan sebuah kasus dengan judul Sinus and Nasal Quality of Life Survey SN5 in the Management of Pediatric Chronic Rhinosinusitis and Nasal Polyposis. Sebagai pendahuluan, kronik rhinosinusitis pada anak dapat menimbulkan suatu masalah yang cukup besar karena adanya overlapping atau keterbatasan dari penggalian gejala pada infeksi sinus dan nasal pada anak. Hal ini kadang menimbulkan suatu underdiagnose dan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kualitas hidup anak.
Menurut literatur, insidensi kejadian kronik rhinosinusitis pada anak sekitar 2-4%. Hal ini disebabkan karenanya adanya kesulitan dalam pengambilan data dari anamnesis dan pemeriksaan fisik pada anak. Kemudian untuk anatomi, struktur anatomi dan surgical landmark dari anak berbeda dengan yang dewasa, menjadikan penampilan pada anak menjadi unik. Salah satu goal atau tujuan dari manajemen rhinosinusitis kronik pada anak adalah untuk meningkatkan kualitas hidup pada anak yang dapat diukur dengan kuesioner SN5. Rhinosinusitis dan nasal polip pada anak merupakan suatu penyakit inflamasi kronis yang dapat mengubah susunan ventilasi, menimbulkan obstruksi sinus drainase dan juga defek pada mucociliary clearance yang dapat menyebabkan stasis mukus pada sinus. Menurut literatur, pediatrik kronik rhinosinusitis meliputi 2 gejala utama, yaitu hidung tersumbat atau nasal discharge atau meler, disertai dengan atau tanpa nyeri pada daerah wajah dan juga batuk. Menurut endoskopi, tanda-tanda dari endoskopi dapat terlihat nasal polip atau mucopurulent discharge dari middle meatus atau meatus tengah. Kemudian juga odema atau mucosal obstruction dari middle meatus. Dari gambaran CT dapat adanya mucosal change atau di struktur osteomeatal kompleks atau sinus. Berikut ada beberapa faktor predisposisi dari rhinosinusitis kronik, antara lain adalah rinitis alergi, asma, asap rokok, adenoiditis, dan juga GERD. Manajemen untuk pediatrik kronik rhinosinusitis meliputi medikamentosa dan juga surgery. Klasifikasi dari kronik rhinosinusitis dibagi menjadi 2, rhinosinusitis primer dan juga rhinosinusitis sekunder. Sinus dan Nasal Quality of Life Survey atau SN5 adalah suatu kuesioner yang wajib diisi oleh oleh orang tua ataupun pengasuh dari anak pada usia 2-12 tahun yang menderita sinonasal symptom, dan kuesioner ini cukup valid dan meliputi beberapa domain, antara lain adalah infeksi sinus, obstruksi hidung, kemudian gejala alergi, distres emosional, dan juga keterbatasan aktivitas. Kemudian di akhir dari kuesioner, orang tua atau pengasuh diberikan skor untuk menilai kualitas hidup dari anaknya. Kita masuk ke dalam laporan kasus. Dilaporkan sebuah kasus anak perempuan usia 10 tahun dengan keluhan hidung meler fase 5 selama 1 tahun disertai dengan hidung tersumbat fase 10 dalam 2 bulan terakhir. Tidak ada keluhan nyeri kepala, batuk, ataupun demam. Dan pasien selalu dikeluhkan oleh orang tuanya ada mengorok saat tidur, tidak ada keluhan hidung gatal ataupun bersin. Kemudian pasien diketahui ada riwayat alergi obat sulfonamid dan juga terdapat riwayat PDA closure. Tidak ada riwayat dari sakit asma ataupun LPR. Kemudian TNSS score didapatkan 15, no score 50, IgE total dan eosinofil dalam batas normal, kemudian skin prick test positif dermatopagoides teronisinus dan farinae. Dari pemeriksaan fisik didapatkan kafum nasi sempit disertai dengan hipertrofi konta inferior dan juga polip grade 3. Dari pemeriksaan endoskopi didapatkan adanya massa pucat disertai dengan mucopurulent discharge tanpa adanya hipertrofi adenoid. Kemudian dari CT scan sinus paranasal didapatkan adanya pansinusitis dengan nasal polip. Prosedur dilakukan pada Maret 2022, prosedur simple polipektomi, sinuskopi maksila, kemudian turbinoplasti, kemudian pasca tindakan atau prosedur pasien diberikan antibiotik, kemudian antihistamin, cuci hidung, dan juga steroid intranasal. Pasien didiagnosis dengan rhinosinusitis primer tipe 2 dengan polip disertai dengan persisten alergi rinitis. Untuk follow up, dari sisi gejala didapatkan keluhan hidung meler fase 2 tanpa adanya hidung tersumbat ataupun mouth breathing. Kemudian dari pemeriksaan fisik
didapatkan kafum nasi lapang, konka inferior dan juga media eutrofik tanpa ada septal turbinet dan juga tanpa ada massa pucat polip. Namun masih ada polipoid mukosa di middle meatus dan juga mucoid discharge. Kemudian orang tua pasien diminta untuk mengisi kuesioner SN5 dan didapatkan skor 1 pada masing-masing domain, dan untuk skor dari kualitas hidup anak didapatkan skor 7. Untuk metode pertanyaan klinis, bagaimana kualitas hidup anak dengan rhinosinusitis kronik dengan polip setelah maksimal konservatif management. Berikut PICO yang disampaikan. Kemudian berikut flowchart dari 3 database besar. Setelah penyaringan duplikasi dan juga screening title abstract, didapatkan satu studi yang menggambarkan mengenai SN5 dalam perannya menilai dari kualitas hidup pada anak. Untuk penilaian berdasarkan dari gejala yang ada, kita dapat nilai sukses ataupun failure, sukses ataupun gagal. Sukses apabila didapatkan skor minimal clinical itu 0,5, dan untuk skor gagal di bawah 0,5 itu dapat dengan gejala yang sama ataupun lebih buruk. Kemudian untuk nilai rata-rata dari masing-masing treatment dibedakan antara medical management, kemudian juga jenis operasi lainnya didapatkan moderate dan marked improvement. Sebagai kesimpulan, pediatric sinonasal symptom atau gejala pada sinonasal anak bersifat multifaktorial, dan SN5 merupakan alat yang tervalidasi untuk mengukur kualitas hidup pada anak dan dapat digunakan dalam praktik klinik sehari-hari untuk menilai dari clinical improvement dan juga follow-up treatment dari anak dengan rhinosinusitis kronik. Terima kasih dokter, sekian presentasi dari saya. Ya, terima kasih Olivia. Mungkin pertanyaan dari saya ya. Sebetulnya kemarin dengan saya juga ya, ininya ya. Jadi mungkin bisa untuk lebih memperbaiki yang dari yang kemarin ya. Antara tujuan dengan kesimpulan, mungkin ada yang bisa Olivia tampilkan lebih baik gitu dari diskusi kemarin dan hari ini. Apakah akan ada perubahan atau bagaimana menurut Olivia? Atau mungkin dibacakan saja tujuannya apa dan konklusinya apa? Atau menurut Olivia apakah akan ada perubahan untuk lebih memperbaiki tampil ini sesuai dengan hasil diskusi kita kemarin? Ya, silakan Olivia. Baik dokter, izin. Untuk tujuannya diadakan presentasi kasus yang mengangkat mengenai SN5 ini, sebenarnya SN5 ini untuk di luar negeri itu sendiri juga sudah rutin digunakan dalam praktik klinik sehari-hari untuk menilai kualitas hidup pada anak, karena kesulitan untuk dalam pencarian kasus rhinosinusitis pada anak karena kesulitan untuk menggali informasi mengenai anamnesa. Kebanyakan kasus rhinosinusitis atau kasus gejala hidung pada anak tersebut itu kita gali dari orang tua, bukan dari anak sendiri. Dan yang kedua, untuk pengambilan data dari pemeriksaan fisik itu untuk kita juga agak kesulitan untuk menilai dari gejala, mencocokkan gejala dan juga pemeriksaan fisik dari anak itu sendiri, karena sulit untuk menggunakan endoskopi pada anak dan pemeriksaan pada anak. Tujuannya diadakan ini adalah untuk menilai kualitas hidup yang bisa dinilai dari orang tua yang awalnya menggambarkan mengenai kualitas mengenai gejala pada anak, orang tua atau pengasuh yang sehari-hari dengan anak dengan gejala rhinosinusitis tersebut diharapkan dapat menilai apakah gejalanya dapat membaik sebelum ataupun setelah tindakan dilakukan, baik itu medical management ataupun surgical management. Berikut dok. Iya, terima kasih Olivia. Mungkin satu pertanyaan dari Dr. Ramlan, silakan dok. Terima kasih dokter.
Pada pasien ini kan dilakukan polipektomi sama turbinoplasti ya Dokter Olivia. Betul, Dok. Pilihannya kenapa turbinoplasti, kenapa nggak turbinektomi? Baik, untuk turbinoplasti dan Agak keras sedikit ya Olivia, kurang Baik, jelas, Dok. agak keras. Izin, Dok, apakah sudah jelas? Ya, sudah jelas. Baik, izin. Pada pasien ini dilakukan turbinoplasti dan bukan turbinektomi dengan alasan sebenarnya untuk gambaran dari middle turbinate, inferior turbinate-nya sebenarnya hanya hipertrofi. Tidak ada masalah atau gangguan yang lainnya, jadi kita lakukan untuk turbinoplasti, bukan turbinektomi, dengan harapan kita masih dapat tetap mempertahankan struktur dari inferior turbinate-nya, Dok. Dan juga untuk kesulitan dari nanti mengatasi kesulitan untuk follow up atau post op care pada anak, Dokter. Ya, nanti mungkin ini bagus sekali sebetulnya ya, nanti tolong dibicarakan kembali dengan pembimbingnya mungkin antara tujuan dan kesimpulan serta tadi kepentingan turbinoplasti dan sebagainya ya, supaya lebih baik lagi tentunya. Ya, terima kasih Dokter Olivia. Kita akan karena waktu Dokter. terus mungkin sekarang mengisi sebentar, setengah menit. Ya baik, kita akan maju ke presentasi berikutnya adalah Dr. Bobi Setiawan dari Universitas Andalas akan membacakan tentang platelet-rich plasma and amniotic membrane as a treatment for traumatic tympanic membrane. Pada Dr. Bobi, saya persilakan 7 menit ya, Dok. Baik Dok, terima kasih Dokter. Mohon maaf Dok, izin apakah share screen-nya sudah masuk Dok? Ya, sudah terlihat. Suaranya agak jelas sedikit dan didekatkan ya. Baik Dokter. Selamat pagi moderator, selamat pagi konsulen dan rekan-rekan residen. Saya Bobi Setiawan, saya akan mempresentasikan pada kali ini sebuah laporan kasus dengan judul Platelet-Rich Plasma and Amniotic Membrane as a Treatment for Traumatic Tympanic Membrane Perforation. Pendahuluannya, perforasi membran timpani akibat trauma itu kondisi yang umum kita temukan, dapat disebabkan oleh tekanan baik secara langsung maupun tidak langsung. Mekanismenya itu meliputi trauma, mulai dari peningkatan tekanan secara tiba-tiba, trauma akibat cotton swab atau benda tajam ke dalam liang telinga, baru trauma atau luka akibat ledakan. Kemudian tata laksana yang bisa dilakukan untuk kasus ini adalah mulai dari watchful waiting, active intervention, dan tindakan pembedahan. Tindakan active intervention itu kita lakukan pada kasus perforasi membran timpani akibat trauma dengan tujuan untuk mempercepat penutupan membran timpani secara spontan. Salah satu tindakan active intervention yang bisa kita lakukan adalah paper patch, di mana tindakan ini akan menstimulasi epitelisasi mulai dari mempercepat penutupan dan mencegah sclerotic plaque, kemudian menstimulasi growth factor dan sebagai scaffold atau penyangga untuk pertumbuhan dari membran timpani yang baru. Platelet-rich plasma sendiri didapatkan dari whole blood, di mana konsentrasi growth factor-nya itu lebih tinggi dibanding whole blood itu sendiri, dan growth factor ini akan mempercepat penutupan dari perforasi membran timpani. Sudah banyak dan biasanya digunakan dengan graf lainnya untuk mendapatkan outcome yang lebih baik. Sementara membran amnion itu didapatkan dari lapisan paling dalam plasenta dan sudah banyak digunakan sebagai graf pada bagian lain, namun termasuk baru untuk kasus membran timpani. Membran amnion sendiri memiliki growth factor sehingga dapat membantu mempercepat penyembuhan luka, mencegah inflamasi, dan menjaga epitel selama proses epitelisasi berlangsung. Tujuan dari laporan kasus ini untuk menentukan apakah keberhasilan penggunaan platelet-rich plasma dan membran amnion sebagai paper patch untuk kasus perforasi membran timpani akibat trauma. Laporan kasus, perempuan usia 40 tahun datang ke poliklinik THTKL RSUP Dr. M. Jamil dengan keluhannya penurunan pendengaran pada telinga kiri 1 hari sebelum masuk rumah sakit. Dari hasil anamnesisnya, keluhan itu dirasakan setelah pasien ditampar, kemudian pasien juga mengeluhkan rasa penuh pada telinga kiri. Tidak ada keluar cairan atau darah dari telinga sebelumnya, tidak ada nyeri, dan tidak ada telinga berdenging. Pada pemeriksaan fisik telinga kirinya kita dapatkan
tampak perforasi liang telinganya lapang, tampak perforasi pada sentral dari membran timpani dengan tepi yang tidak rata, tidak ada active bleeding, tampak clotting dan tidak ada discharge. Kemudian kita lakukan pemeriksaan pure tone audiometri, kita dapatkan gangguan pendengaran derajat ringan, gangguan pendengaran konduksi derajat ringan dengan ambang dengar 31,25 desibel. Kemudian pasien kita rencanakan untuk office paper patch miringoplasti menggunakan membran amnion dan platelet-rich plasma. Platelet-rich plasma sendiri kita dapatkan setelah kita mengambil 14 cc, kemudian kita kirim ke soft tissue bank dari rumah sakit, dan membran amnion memang sudah tersedia dalam keadaan dried, dan kita potong seukuran dengan membran timpani yaitu sekitar 10 mili. Kemudian tindakannya agak keras kita lagi ya, agak keras ya, sedikit. Baik dok, kita posisikan pasien dalam semi-fowler, kemudian kita lakukan tindakan aseptik antiseptik pada liang telinga, kemudian kita letakkan cotton swab pada membran timpani sebagai anestesi lokal. Kemudian platelet-rich plasma itu dengan bentuknya yang seperti gel, kita oles atau kita semir pada membran amnion, kemudian kita letakkan membran amnion dan kita rapikan hingga menutupi seluruh dari membran timpani. Kemudian kita tutup telinga dengan menggunakan kasa. Kemudian pada tanggal 23 Maret, pasien datang kontrol, pasien sudah tidak mengalami keluhan apapun, tidak ada nyeri, tidak ada rasa penuh, dan tidak ada gangguan pendengaran. Kemudian kita lihat, ketika kita lihat, membran amnion itu sudah lepas dari membran timpani, dan membran timpani sudah menutup dengan sempurna. Kemudian kita lakukan pemeriksaan pure tone audiometri, kita dapatkan hasil normal dengan ambang dengar 17,5 desibel. Clinical question-nya, apakah penggunaan platelet-rich plasma dan membran amnion sebagai paper patch miringoplasti akan memberikan hasil yang baik pada kasus perforasi membran timpani akibat trauma, di mana dari review metodenya kita mencari data dari PubMed, Google Scholar dengan menggunakan keywordnya tympanic membrane perforation and platelet-rich plasma dan tympanic membrane perforation and amniotic membrane. Kriteria inklusinya adalah semua pasien dengan perforasi membran timpani, perforasi membran timpaninya ditata laksana dengan menggunakan platelet-rich plasma atau membran amnion, kemudian semua systematic review, meta-analisis, RCT, cohort, case control study, case report, atau serial case report. Didapatkan 41 paper yang sesuai dengan keyword itu. Dari hasilnya yang sesuai itu ada dua. Yang pertama dari Yosaku. Yosaku itu menggunakan platelet-rich plasma pada kasus perforasi membran timpani yang kronik, di mana didapatkan angka keberhasilan penutupannya itu 95,8, 80, dan 85,7 pada perforasi kecil, besar, dan sedang dan besar. Di mana perforasi sedang dan besarnya itu dia membutuhkan operasi hingga 4 kali. Sementara Griffith berdasarkan cohort studinya itu menggunakan membran amnion dapatkan hasil penutupannya itu 42,9% itu menutup secara sempurna, sementara sisanya menutup tidak sempurna. Tidak ada penelitian atau berdasarkan literatur research ini yang menggabungkan antara platelet-rich plasma dan membran amnion sebagai untuk tata laksana sebagai perforasi pada membran timpani. Diskusinya, perforasi membran timpani itu dia didiagnosa berdasarkan dari anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Dapat disebabkan oleh tamparan, ledakan, atau barotrauma. Ini sesuai dengan yang didapatkan pada kasus ini, di mana ukuran perforasi akan mempengaruhi juga dari gangguan pendengaran. Semakin besar, maka akan semakin terganggu gangguan pendengarannya. Perforasinya itu memang bisa pada kasus traumatic perforation itu bisa dilakukan dengan watchful waiting dan atau active intervention, di mana sebenarnya bisa menutup sempurna dengan closure rate-nya 70-90% kalau kita tunggu, tapi akan membutuhkan waktu lebih lama. Berdasarkan meta-analisis oleh Liam et al., di mana dia membandingkan antara watchful waiting dan paper pacing pada kasus traumatic tympanic membrane perforation, di mana penggunaan paper patch itu dia akan menghasilkan closure rate yang lebih tinggi, yaitu 91,95% berbanding 85,23. Jadi berdasarkan meta-analisis itu direkomendasikan penggunaan paper patch untuk semua kasus akut traumatic tympanic membrane perforation. Kemudian Anwar menggunakan platelet-rich plasma untuk miringoplasti pada kasus chronic tympanic membrane perforation, di mana mereka membentuk platelet-rich plasma itu seperti hourglass dan kemudian dimasukkan ke dalam lokasi perforasi. Didapatkan angka keberhasilan 84%. Kemudian Yosuka menggunakan miringoplasti dengan menggunakan platelet-rich plasma dan dikombinasikan dengan AT kolagen pada 118 pasien. Mereka mendapatkan hasil yang memuaskan walaupun angka operasi berulangnya itu meningkat pada ukuran perforasi yang lebih besar. Platelet-rich plasma sendiri dia mengandung banyak growth factor sehingga dia akan mempromosi healing dan mencegah dehidrasi dari tepi luka. Kemudian ada fibrin, fibronectin, dan autologous growth factor itu mempromosikan sel, proliferasi, migrasi, dan angiogenesis. Terdapat juga PDGF pada
platelet plasma yang akan mempromote wound healing-nya. Kemudian Griffith menggunakan membran amnion dengan pada pasiennya didapatkan 6 dari 14 pasien itu menutup dengan sempurna. Kemudian ada lagi penelitian dari Herfinder yang dia membandingkan antara penggunaan membran amnion dan temporalis fascia, di mana penggunaan membran amnion ini memiliki closure rate yang lebih tinggi dibanding temporalis fascia, yaitu 65 dibandingkan 56,7. Kemudian membran amnion ini merupakan graf yang ideal. Kenapa? Karena dia dapat mempromosikan epilisasi dan mencegah nyeri. Jadi pasien itu selain itu membran amnion juga memiliki antibakterial. Hal ini sesuai dengan penelitian oleh Tarek yang menemukan bahwa wound infection itu lebih rendah pada penggunaan membran amnion dibandingkan dengan fascia temporal. Selain itu, membran amnion juga memiliki growth factor yang hampir sama seperti platelet sperma, yaitu EGF, TGF-beta, FGF, PDGF-A, dan B. Kemudian kesimpulannya, paper patch itu merupakan salah satu tata laksana yang bisa kita lakukan pada kasus perforasi membran timpani akibat trauma, di mana penggunaan paper patch dengan membran amnion itu dapat memberikan hasil yang baik pada penutupan perforasi. Hal ini diakibatkan karena growth factor yang dikandung oleh keduanya itu dapat mempromosikan penyembuhan membran timpaninya. Terima kasih, Dok. Iya, terima kasih, Dr. Bobby. Agak lebih sedikit ya waktunya. Saya persilakan Dr. Madeleli untuk menanyakan. Terima kasih, Dokter. Dr. Bobby, kira-kira kenapa belum ada penelitian yang menggunakan kombinasi antara PRP dengan membran amnion? Kajiannya kira-kira apa? Terima kasih. Terima kasih, Dokter, atas pertanyaannya. Izin menjawab, Dokter. Jadi penggunaan PRP ini sebenarnya sudah banyak digunakan pada kasus-kasus otologi. Biasanya digunakan pada kasus tindakan operasi dan perforasi yang kronis. Namun untuk membran amnion ini, membran amnion ini memang termasuk baru untuk sebenarnya sudah lama, biasanya digunakan sebagai tandur atau graft pada bagian mata, namun termasuk baru untuk sebagai graft pada membran timpani. Untuk PRP ini sendiri biasanya memang dikombinasikan dengan graft yang lain untuk mendapatkan outcomes yang lebih baik, karena dari hasil literatur yang pernah saya baca, penggunaan PRP tunggal atau alone itu dia kurang baik untuk sebagai closure atau penutupan dari membran timpaninya, Dok. Jadi biasanya memang dia dikombinasi, namun memang belum ada kombinasi keduanya antara membran amnion, karena mungkin membran amnion ini termasuk jarang digunakan pada kasus-kasus di bagian otologi, Dok. Termasuk baru, Dok. Selanjutnya mungkin Dr. Ramlan. Terima kasih, Dokter. Dr. Bobby, Iya, Dok. faktor apa saja yang bisa mengganggu keberhasilan penggunaan platelet plasma ini pada kasus-kasus seperti ini? Terima kasih. Baik, Dokter. Terima kasih, Dok. Jadi platelet rich plasma ini kan dia merupakan derivat dari whole blood yang mengandung banyak growth factor, kemudian mengandung banyak platelet yang lebih tinggi dibanding whole blood-nya sendiri. Dia biasanya dipengaruhi oleh kadar trombosit dari darah whole blood itu sendiri dulu. Kemudian apa yang mempengaruhi keberhasilan penggunaan PRP pada kasus ini? Jadi kalau yang mempengaruhinya secara umum hampir sama dengan kasus-kasus penyembuhan pada kasus perforasi membran timpani. Misalnya apabila dia terjadi infeksi pada telinga tengahnya atau terjadi rinitis yang menyebabkan infeksi pada telinga tengahnya, itu akan menyebabkan terganggunya pertumbuhan dari penyembuhan dari membran timpani itu sendiri, karena di sini membran amnion dan platelet rich plasma itu sendiri dia hanya sebagai scaffolding, Dok, scaffolding dari pertumbuhan membran timpani yang baru. Jadi kita harapkan dengan kita kasih scaffold, kemudian dia di situ terkandung growth factor yang tinggi, pertumbuhannya akan lebih baik. Tapi kalau misalnya terjadi infeksi di situ, kemudian misalnya pada pasien-pasien yang merokok karena dia ada oksidan, kemudian terjadi
terganggunya vaskularisasi ke daerah penyembuhan ya akan terganggu juga, Dok. Secara umumnya hampir sama dengan proses yang menyebabkan kegagalan penyembuhan perforasi membran timpani. Terima kasih, Dok. Ya, cukup, Dok. Ya, terima kasih. Mungkin sekarang waktunya untuk mengisi form setengah menit. Silakan. Iya. Terima kasih Dokter Bobby ya. Sekarang Terima kita kasih, akan Dok. maju ke yang keempat, Dr. Dwi Juliana Dewi tentang evaluation between local and local regional flap as the management of reconstruction in nasal AVM. Dr. Dwi silakan. Baik, Dok, 7 menit ya. Baik, Dok, izin share screen, Dok. Silakan. Apakah presentasi saya sudah terlihat, Dok? Ya, suaranya agak besar sedikit ya. Izin, Dok, apakah sudah terlihat dan sudah jelas? Ya? Baik, Dok. Ya. Baik, terima kasih dokter atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang kepada moderator dan juri. Saya Dwi Juliana Dewi dari Universitas Indonesia. Izinkan saya membawakan presentasi kasus saya dengan judul Evaluation Local and Local Regional Flap Based on Subunit Principle for Reconstruction Nasal Arteriovenous Malformation. Sebagai introduksi, jadi hidung itu adalah bagian prominent dari wajah, sehingga apabila ada lesi pada bagian hidung itu akan mengganggu fungsi estetik dari wajah. Dan kemudian tip nasal sendiri itu adalah bagian paling prominent dan kemudian menjadi predileksi lesi ganas ataupun jinak pada daerah hidung. Nasal AVM sendiri adalah salah satu bentuk malformasi vaskular jinak yang bisa kita temukan pada nasal hidung, walaupun memang prevalensinya sangat jarang atau rare case. Kemudian tujuan dari presentasi kasus ini adalah kami ingin membandingkan bagaimana prinsip subunit nasal itu melatar belakangi pemilihan lokal dan lokoregional flap dalam nantinya dipilih oleh operator dalam rekonstruksi hidung ini sendiri. Ini adalah nasal subunit hidung, dibagi menjadi 6 bagian. Bisa kita lihat pada bagian paling atas adalah root, bagian tengah adalah dorsum, kanan kirinya lateral side wall, bagian paling sepertiga bawah tengah adalah tip, dan samping kanan kirinya adalah lateral alar base, dengan bagian depannya adalah alar soft triangle. Ini adalah kasus kami, laki-laki usia 39 tahun, pasien dengan keluhan pembesaran massa yang makin lama makin besar selama 33 tahun terakhir, dan kemudian ada episode beberapa kali epistaksis. Dari pemeriksaan fisik kita bisa lihat massa itu berukuran 4x2x1, perabahan lunak, dan pada bagian anterior dari massa tersebut itu terdapat pembesaran vena-vena. Apabila klasifikasi dari AVM sendiri ini termasuk stage 2 dari Schobinger classification. Ini adalah overview dari pasien sebelum operasi. Kemudian kami melakukan diagnostik imaging pada pasien ini dengan menggunakan MR Atrix, didapatkan suatu lesi hipervaskular pada daerah tip nasal yang berkonfluens membentuk suatu naidus. Naidus sendiri ini adalah tanda patok mnemonik, didapatkan suatu malformasi vaskular pada nasal tip, dan kemudian dari feeding arterinya itu dari arteri superior labialis arteri dan juga lateral nasal arteri sebelah kanan. Kemudian pasien kami lakukan embolisasi preoperatif 5 hari sebelum operasi, dilakukan angiografi selektif pada bagian maksilaris interna kiri, dan kemudian didapatkan feeding arteri berdasar dari distal maksilari interna kiri, dan kemudian dilakukan embolisasi dan post kontras evaluasi, tidak tampak lagi darah masuk ke dalam lesi tersebut. Kemudian ini adalah hasil patologi anatomi pasca operasi. Kita bisa lihat pada gambar pertama di panah merah, ini adalah suatu bentuk lumen pembuluh darah dengan lamina proprianya itu tersusun dari suatu endotel yang kemungkinan ada lumen pembuluh darah dengan bagian kanan kiri atas dari dindingnya itu berhialinisasi yang menebal asimetris. Ini adalah suatu bentuk dari lesi malformasi vaskular. Dan kemudian pada gambar kedua, panah biru ini menunjukkan suatu malformasi vaskular yang lebih kecil, kemungkinan adalah kapiler, dengan tersusun dinding-dindingnya dari sel endotel, dan kemudian dengan dindingnya juga asimetris kanan kirinya. Ini adalah suatu bentuk malformasi dari vaskular itu sendiri.
Ini adalah hasil pre dan pasca operasi pasien. Kita bisa lihat untuk struktur 3 dimensi dari hidung dan juga nasal tipnya sudah sangat baik pasca operasinya. Ini adalah PICO dari laporan kasus ini. P adalah pasien dengan massa pada eksternal hidung, intervensinya adalah local flap, comparisonnya adalah locoregional flap, dan outcome yang kita lihat adalah waktu penyembuhan dan juga komplikasi pasca operasi seperti necrosis flap ataupun adanya dehiscensi dari luka. Ini adalah kriteria eligibilitas. Kita membandingkan studi yang rekonstruksi hidung menggunakan lokal dan locoregional flap, studi dalam bentuk RCT, observational study, dan kemudian eksklusinya adalah studi tidak dalam bahasa Inggris. Kami melakukan searching dari 4 database besar dan ditemukan 3 artikel yang sesuai yang bisa kita sintesis dalam laporan kasus ini. Kemudian dari 3 studi itu menunjukkan pemilihan lokal flap ini lebih banyak dipilih dalam rekonstruksi hidung, itu sekitar 64% dibandingkan dengan locoregional flap. Dan kemudian untuk waktu durasi penyembuhan tidak jauh berbeda, dan untuk komplikasinya dilaporkan locoregional flap ini lebih banyak komplikasi pasca operasi seperti necrosis flap dan juga dehiscensi dari luka. Ini adalah via table dari studi kami. Studi yang termasuk di dalamnya itu dalam bentuk case series studi dalam jumlah besar, dari level evidence-nya adalah 4. Ini adalah diskusi dari kasus ini. FIM sendiri adalah suatu anomali vaskular dengan adanya ukuran yang berbeda-beda dan kemudian adanya interkoneksi dari arteri vena yang lebih dari 1 dan kemudian nantinya berkonfluens membentuk suatu naidus. Dan kemudian bagaimana penata laksanaan pemeriksaan terkini yang kami lakukan pada pasien ini, kami melakukan MR-Atrix. MR-Atrix adalah suatu time resolve imaging contrast kinetic sequence. Dengan MR-Atrix ini memungkinkan kita bisa mendapatkan gambaran 3D seperti DSA, dan kemudian kita bisa menilai sequence arteri, vena, dan juga kapiler terpisah, dan kemudian kontrasnya jauh lebih safe dibandingkan dengan CT angio. Kemudian bagaimana peran embolisasi preoperasi? Khorasani et al. Ini melaporkan apabila kasus AVM kita melakukan embolisasi preoperasi dan kita combine dengan pembedahan, ini akan menurunkan signifikan angka rekurensi dari kasus-kasus AVM itu sendiri. Lalu bagaimana konsiderasi dari subunit nasal terhadap pemilihan desain flap? Subunit nasal sendiri apabila suatu defek itu kurang dari 50% dari subunit nasal, kemudian ukurannya kurang dari 4 cm dan kemudian masih terbatas pada jaringan lunak saja, ini kita masih bisa menggunakan suatu local flap, entah itu advancement ataupun transpositional. Namun apabila defek itu lebih besar, lebih dari 50%, kemudian lebih dari 4 cm dan terjadi avulsi jaringan, ini disarankan untuk menggunakan locoregional flap pada saat rekonstruksi hidung itu sendiri. Dan kemudian ini yang sudah saya bicarakan sebelumnya, bahwa jurnal yang kami seleksi itu menyebutkan bahwa local flap ini lebih banyak dipilih untuk rekonstruksi nasal hidung sekitar 64%, dan pasca operasinya outcome-nya itu memang lebih baik sekitar 99-100% dibandingkan locoregional flap sekitar 94-100%. Kemudian flap design yang kami lakukan pada kasus ini adalah dengan modified nasalis flap. Ini adalah suatu tipe lokal transpositional nasal flap dengan tipe desain seperti ini. Nantinya insisi itu akan ada di border antara nasal tip dengan alar base kanan dan kiri dan juga dorsum. Dan nantinya jahitan itu akan diharapkan tersamar pada saat pasca operasi karena berada dari border nasal subunit itu sendiri. Dan kemudian bagaimana hambatan pasca operasi? Tentu masa yang besar dan kami harus mempertahankan jaringan sebanyak mungkin untuk dapat menutup luka ini secara local flap, dan kemudian bleeding intraoperatif, dan juga pada saat kita lakukan pembedahan itu terdapat destruksi dari kartilago ala nasal kanan, sehingga kami harus melakukan pengambilan graft dari kartilago konka telinga untuk menjaga supaya framework dari nasal tip itu sendiri tetap baik pasca operasi. Konklusi dari laporan kasus ini adalah menganalisa defek lokasi besar dan juga kedalaman berdasarkan prinsip nasal subunit itu menjadi sangat penting dalam nantinya operator itu memilih desain flap pada rekonstruksi hidung. Dari 3 jurnal yang kami analisa, local flap itu lebih banyak dipilih untuk rekonstruksi dan nasal hidung sendiri, dan kemudian intinya adalah
mendeterminasi tipe flap yang nantinya kita gunakan itu sangat individual, tergantung case dan case yang nantinya kita temukan pada saat kita operasi. Sekian presentasi dari saya, Dok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Dr. Dwi. Silakan Dr. Rahman untuk bertanya. Ya, terima kasih dokter. Selamat siang Dr. Dwi. Siang, Dok. Ketemu lagi kita di sini. Dr. Iya, Dwi, Dok. saya mau tanya nih. Pada kesimpulan itu disebutkan bahwasanya lokal flap dengan local regional flap itu hasilnya sama jika dipilih dengan benar. Bisa dijelaskan yang dimaksud dengan benar tersebut. Kemudian yang kedua, apa saja yang harus kita lakukan untuk memastikan flapnya itu hidup? Terima kasih. Baik, Dok. Terima kasih, Dok, atas pertanyaannya. Jadi maksud kami di sini adalah kami ingin memperkenalkan mengenai topografi nasal subunit, Dok. Jadi pada awal kita menerima pasien, kita harus memeriksa betul-betul bahwa jaringan yang kita preservasi untuk nantinya defek yang nantinya kita timbulkan pasca operasi itu harus sesuai dengan syarat-syarat nasal subunit itu sendiri, Dok. Apabila kita dari awal menyeleksi pasien itu dengan ketat berdasarkan topografi nasal subunit itu sendiri, Dok, kita akan bisa memilih tipe flap yang terbaik untuk pasien nantinya dan outcome untuk pasca operasinya juga baik, Dok. Seperti pada kasus ini, Dok. Dan kemudian untuk penyembuhan flap yang bisa kita lakukan adalah komplikasi awal yang bisa kita temukan pada flap itu sendiri, Dok, pasca operasi itu adalah adanya hematoma di bawah flap itu yang bisa mengganggu vitalitas dari flap itu sendiri. Itu kita harus memonitor secara ketat, Dok. Itu kurang dari 7 hari kita harus monitor ketat, Dok. Apabila terdapat hematoma, itu kita harus melakukan suatu evaluasi supaya flap itu tetap vital. Dan kemudian dalam waktu penyembuhan selama 1 bulan itu kita juga harus melihat vitalitas dari flap itu sendiri, Dok. Yang paling krusial itu adalah bagian-bagian dari jahitan itu, Dok, dan juga bagian pertemuan dari subunit itu sendiri. Itu paling sering terjadi nekrosis. Jadi tanda-tanda nekrosis seperti kehitaman ataupun vitalitas dari flap itu terganggu itu harus kita lihat supaya kita bisa melihat outcome itu nantinya kita bisa tentukan dari situ, Dok. Mungkin itu, Dok. Apakah menjawab, Dok? Iya, mungkin sudah, Dok. Pertanyaan dari saya ya, Dokter. Baik, Dok. Dwi ya. Iya, Dok. Dokter Dwi, di naskah yang diberikan kepada saya ini Dokter Dwi sebagai penulis kedua ya? Ya, betul, Dok. Bisa dijelaskan kepada kami semua apa peranan Dokter Dwi di dalam penulisan jurnal ini? Jadi utamanya Dokter Mirta ya. Betul, Dok. Jadi ya, dalam penyusunan naskah ini saya dan Dokter Mirta itu mendiskusikan bahwa nantinya apa yang akan kita angkat dari kasus ini, yang kira-kira isu apa yang bisa kita angkat. Karena memang pemilihan lokal dan local regional flap ini menjadi suatu isu yang selalu kita konsiderasi, Dok, sebelum operasi. Dan kemudian setelah kita menentukan topik tersebut, kemudian kasus ini kita susun sebaik mungkin, kami kumpulkan data-datanya sebaik mungkin, dan kemudian saya mencoba menulis naskah tersebut, dan kemudian saya meminta output dari konsulen-konsulen kami, yaitu Dokter Mirta, Dokter Marlinda, Dokter Dini, dan juga dokter-dokter dari departemen lain yang bersinggungan pada saat melakukan kasus ini, karena kasus ini multidisiplin approach, Dok. Mungkin itu, Dok. Jadi tapi tidak sebagai penulis pertama ya? Iya, Dok. Tidak sebagai penulis pertama di sini? Penulis pertama, Dok, karena kan ini kasus dari DPJP saya, Dok. Ya, Dok. Ininya agak ini ya, yang dikirimkan ke kami, Dokter Dwi sebagai penulis kedua ya? Sebetulnya baik, penulis Dok. Pertama begitu? Betul, Dok, saya penulis pertama, tapi memang output dari tulisan ini dari ya, Dokter Mirta, tentunya Dok. Kasusnya kasus yang sudah subspesialis ya ini ya kan? Ya, Dok. Tapi Dokter Dwi sebagai penulis pertama di sini ya, untuk klasifikasi mungkin harusnya ditulis yang pertama ya? Baik, Dok.
Terima kasih Karena dok ini mungkin atas sarannya dok. satu-satunya yang penulis kedua nih. Ya. Baik Kalau dok, penulis terima kasih kedua, dok atas sarannya dok. kedudukannya dengan penulis ketiga dengan penulis keempat, saya rasa kalau dalam jurnal sama ya. Jadi kita tadi bertanya apa ini Baik dok. tulisannya Dr. Meta atau tulisannya Dwi gitu ya. Ya dok, Ini mohon maaf penulis dok. pertama ya Dr. Dwi Penulis diklarifikasi pertama dok, ya. saya yang melakukan dok. Ya dok, baik dok. Terima Ya, kasih dok. mungkin itu saja. Kita di waktu setengah menit untuk mengisi, silakan para juri. Ya, terima kasih Dr. Dwi. Selanjutnya kita beralih pada menit terakhir dari Dr. Fauzia Latifah Supriyadi yang berjudul Adult Laryngeal Hemangioma, a Rare Case Report. Kepada Dr. Fauzia, saya persilakan presentasi 7 menit. Ya, baik dok. Tes cukup dok suara saya dok? Ya, cukup. Oke. Belum dibesarkan. Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi konsulen, selamat pagi rekan residen. Saya Dr. Fauzia dari Universitas Andalas. Pada pagi hari ini saya akan mempresentasikan sebuah kasus yang berjudul Adult Laryngeal Hemangioma, a Rare Case Report. Jadi hemangioma adalah merupakan tumor jinak vaskular yang sering ditemukan pada regio kepala dan leher, di mana pada anak-anak ditemukan sebanyak 60-70% saat lahir, 2,5% saat neonatus, dan 4% saat anak-anak. Hemangioma disebabkan oleh karena hipoksia yang berkepanjangan sehingga menyebabkan proliferasi yang cepat, menyebabkan angiogenesis dan vaskulogenesis. Pada dewasa, hemangioma masih belum jelas karena kasus yang amat sangat jarang, sehingga etiologi dan faktor predisposisinya masih belum diketahui secara jelas. Untuk mendiagnosis kasus hemangioma laring pada dewasa, dibutuhkan anamnesis yang lengkap dan pemeriksaan fisik dan juga penunjang, di mana untuk menegakkan diagnosis pasti menggunakan pemeriksaan histopatologi. Sampai saat ini belum ada konsensus yang spesifik untuk tata laksana hemangioma laring pada dewasa karena kasusnya sangat jarang. Ada beberapa pilihan penata laksanaan dari observasi, pemberian medikamentosa juga pembedahan. Belakangan terapi pembedahan menggunakan laser menjadi pilihan pada hemangioma laring pada dewasa. Laporan kasus, seorang perempuan berusia 51 tahun dengan keluhan sesak yang semakin memberat 3 hari sebelum masuk rumah sakit. Awalnya pasien mengeluhkan sesak sejak 1 bulan sebelum masuk rumah sakit. Sesak tidak dipengaruhi oleh aktivitas, paparan udara dingin maupun debu. Kemudian pasien juga mengeluhkan adanya suara serak yang semakin memberat sejak 5 bulan sebelum masuk rumah sakit dan juga rasa mengganjal di tenggorok sejak 3 bulan sebelum masuk rumah sakit. Pasien tidak disertai adanya batuk berdarah, nyeri maupun sulit menelan. Pada pasien tidak pernah dilakukan pembedahan sebelumnya di regio kepala dan leher, tidak ada riwayat keganasan pada keluarga, dan juga tidak ada konsumsi alkohol maupun merokok. Pada kondisi umum pasien dalam batas normal, pada pemeriksaan umum didapatkan sedar inspirasi dan juga didapatkan VHI score 30 dan juga GRE-BAS 98. Pada pemeriksaan FOL didapatkan massa hipervaskular berwarna ungu kemerahan menutupi kedua plika vokalis dan hampir seluruh dari maglotis. Kemudian pada pasien dilakukan CT scan dan kontras didapatkan massa isoden di bagian anterior dari glotis dengan ukuran 13,1 x 11,5 x 1 mm. Kemudian pasien didiagnosis dengan impending obstruksi jalan nafas atas dikarenakan massa suspek hemangioma laring dan pasien direncanakan untuk dilakukan tracheostomi dalam lokal anestesia dilanjutkan dengan eksisi massa menggunakan laser dioda menggunakan dalam general anestesia. Berikut ada video operasi. Setelah dilakukan tracheostomi dalam lokal anestesi, dilakukan evaluasi pada massa, nampak massa, kemudian dipasang kasa pada subglotis, kemudian dilakukan eksisi massa dari mulai mukosa sehat sampai batas dari hemangioma, kemudian perdarahan intraop dilakukan ditangani dengan kasa yang dibasa dengan adrenalin, kemudian setelah eksisi massa tereksisi sempurna, kita evaluasi menggunakan skop 0 derajat dan 70 derajat, tidak tampak adanya perdarahan intraop yang aktif dan juga tidak ada massa yang tersisa. Kemudian follow up post operasi pada
hari pertama postoperasi pasien hanya mengeluh adanya nyeri dengan fase 4 dan terpasang kalung trakeostomi dengan baik. Hari keempat pasca operasi pasien tidak ada keluhan, pasien dipulangkan dan diberikan obat per oral. Kemudian pada hari ke-7 pasca operasi pasien kontrol ke Poli THTKL RSUD Dr. M. Jamil Padang dan membawa hasil pemeriksaan patologi anatomi dengan hasil kapilare cavernosa hemangioma atau mixed type dari hemangioma. Berikut adalah gambaran patologi anatomi dari pasien. Nampak di sini adalah pada gambar B adanya gambaran pembuluh darah yang dilapisi oleh endotel dengan ukuran yang kecil, sama seperti pada gambar C, yaitu adanya gambar hemangioma pembuluh darah yang dilapisi oleh endotel namun dengan ukuran yang besar. Ini menunjukkan adanya gambaran cavernosa di gambar C dengan adanya gambaran eritrosit, dan juga gambar B adalah gambaran kapiler. Pada kontrol 2 minggu setelah operasi, pasien dilakukan FOL ulang, tampak plika vokalis bergerak dengan normal, kemudian tampak adanya bekas dari luka operasi dan yang mulai menyembuh, kemudian tidak tampak adanya massa yang tersisa. Kemudian pada 1 bulan post operasi tampak luka operasi sudah mulai menyembuh sempurna, tampak plika vokalis bergerak dengan sempurna, remakulotis terbuka, dan dilakukan VH score pada pasien dengan hasil 30 dan GRBA 19. Berikut adalah perbedaan masa pada saat gambar A adalah pada perioperasi, kemudian yang B adalah intraoperasi saat masa setelah dieksisi dengan sempurna. C adalah 2 minggu pasca operasi, tampak luka post operasi sudah mulai healing, dan D adalah tampak luka post operasi sudah mulai healing sempurna. Kemudian piko pada kasus ini adalah berikut pasien dewasa dengan hemangioma maring dengan intervensi kita menggunakan microlaryngeal surgery dengan laser dioda. Kita komparasikan dengan pembedahan cold steel dan memberikan outcome yang bagus pada penggunaan pembedahan pada menggunakan laser adalah relatif efektif dan juga merupakan pembedahan yang less invasif. Kemudian untuk strategi pencarian digunakan menggunakan Google Scholar, PubMed, dan Science Direct didapatkan total 14.839 kasus dengan hasil 1 kasus yang serupa dengan kriteria inklusi adalah hemangioma laring pada dewasa yang berlokasi di glotis dan digunakan laser. Kemudian kriteria eksklusi adalah hemangioma infantil yang berlokasi di supraglotis dan subglotis dengan penata laksanaan pembedahan dan lebih dari 10 tahun. Diskusi pada pasien pada literatur dikatakan memang hemangioma laring pada dewasa adalah kasus yang sangat jarang, khususnya biasanya ditemukan pada area subglotis. Komalman tahun 1979 melaporkan kasus pertama hemangioma laring pada dewasa yang ada di Coca-Cola. Kemudian selama 41 tahun terakhir dikatakan hanya 20 kasus yang dipublikasikan. Ini merupakan kasus yang memang sangat jarang. Kemudian pada pasien dilakukan anamnesis lengkap dan berdasarkan literatur juga dikatakan untuk mendiagnosis perlu anamnesis yang lengkap, pemeriksaan fisik yang menggunakan endoskopi dan juga pemeriksaan penunjang CT scan. Dan untuk menegakkan diagnosis pasti diperlukan histopatologi examination. Kemudian untuk gejalanya memang pada hemangioma laring akan memberikan gejala sensasi mengganjal, suara serak, dan juga dapat memberikan gejala sesak apabila kasus sudah sampai di late stage. Kemudian CT scan penting dilakukan pada kasus hemangioma laring pada dewasa karena dapat menentukan bentuk, ukuran, dan menggambarkan struktur sekitar dari hemangioma itu sendiri. Dan ini merupakan prosedur non-invasif pada pasien dengan hemangioma laring. Dan kita bisa mendeteksi bagaimana hemangioma dan penyempitan dari saluran pernafasannya. Kemudian untuk trakeostomi sendiri dapat dilakukan pada kasus-kasus hemangioma. Di sini biasa dilakukan pada pasien-pasien yang sudah mengalami ancaman nafas dan trakeostomi dilakukan hanya sementara, hanya untuk intraop memudahkan dalam prosedur. Untuk eksisi sendiri dilakukan eksisi menggunakan laser. Dikatakan pada literatur penggunaan laser dioda memang sangat efisien dan efektif karena dapat mengisisi, mengkauterisasi, dan memiliki efek koagulasi yang tinggi dan juga mudah dimanipulasi karena untuk mencapai struktur laring yang sempit. Kemudian pada laser dioda juga memberikan recovery atau masa penyembuhan yang lebih cepat dibanding dengan cold steel. Dilakukan 22 penata laksanaan pada hemangioma menggunakan laser dioda dan didapatkan 95% terapi efisien. Kemudian pada hemangioma ada hemangioma tipe campuran, yaitu campuran dari cavernosa dan kapiler, di mana pada cavernosa itu adalah hemangioma yang biasanya pembuluh darah lebih deep atau lebih dalam pada mukosanya.
Kemudian untuk kasus rekurensi pada hemangioma, kasus rekurensi pada hemangioma adalah kasus yang tinggi, namun ini merupakan challenge atau menjadikan kita untuk lebih berhati-hati agar tidak terjadi rekurensi. Maka dari itu diharapkan dapat eksisi secara komplit dan untuk pada kasus ini sendiri, untuk kesimpulannya, hemangioma laring pada dewasa adalah kasus yang sangat jarang. Pada hemangioma laring pada dewasa dapat tidak menimbulkan gejala, tapi dapat juga sampai menimbulkan obstruksi jalan nafas. Dan penggunaan laser dioda pada hemangioma laring adalah pilihan yang tepat. Dan juga tracheostomi dapat dilakukan pada pasien-pasien dengan hemangioma laring yang disertai dengan obstruksi jalan nafas atas. Sekian dok, presentasi dari saya. Ya, terima kasih Dokter Fauzia. Ini pertanyaan dari saya ya. Pada kasus hemangioma ini kan diterapi dengan laser dioda ya operatifnya. Dari kepustakaan atau literatur yang dicari sebetulnya bisa menggunakan apa saja selain laser dioda? Ya, terima kasih dok, izin menjawab. Untuk kepustakaan dari literatur yang dibaca memang untuk pembedahan pada hemangioma menggunakan laser tidak hanya dengan laser dioda, bisa menggunakan laser kamodioksida atau KTP laser. Namun kita pertimbangannya pertama untuk kasus ini kita menggunakan laser dioda menggunakan laser atau apa? Kurang jelas. Bisa menggunakan laser. Kalau yang lainnya untuk pembedahan bisa dengan cold steel atau open surgery dokter. Open surgery. Iya. Ya itu saja jawabannya di itu ya. Ya dok. Ini mungkin tolong dimasukkan di dalam naskahnya ya. Belum ada saya lihat ya. Yang tertuju pada laser dioda saja. Baik dok. Lalu apa sih indikasi tracheostomi pada pasien ini? Ya. Indikasi tracheostomi pada pasien ini untuk memudahkan saat kita melakukan intubasi untuk mengeksisi pasien saat general anestesi dok. Karena masa yang terlalu besar kami mengkhawatirkan akan terjadi bleeding saat kami mengintubasi dok. Jadi selain memudahkan juga mencegah bleeding dari tumor itu sendiri. Ya, bleeding itu akan menyebabkan apa ya? Intraoperatif bleeding kita takutnya mengancam nyawa dari pasien dan aspirasi dok. Iya, aspirasi ya. Ada tambahan mungkin dari ini dari Dokter Made? Ya. Terima kasih dokter. Dari kasus ini apa kira-kira yang khas sehingga bisa menyimpulkan dari awal kecurigaan ke arah hemangioma? Ya baik dok, izin menjawab. Dari pertama dok, dari anamnesis pasien datang dengan keluhan sesak. Kemudian kita lakukan pemeriksaan fisik, kita melakukan anamnesis lanjutan dan ternyata pasien sudah mengeluhkan serak sebelumnya. Kemudian saat kita lakukan pemeriksaan endoskop, kita melakukan FOL, tampak massa berwarna ungu kemerahan. Dengan hipervaskularisasi kita sudah mulai curiga massa ini adalah hemangioma dok. Kemudian kita juga langsung melakukan CT scan. Dari CT scan tampak massa localized, massa tidak meluas ke mana-mana. Jadi kami simpulkan suspek hemangioma laring dokter. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Dokter Fauzia. Kita berikan waktu 1 menit untuk mengisi form, silakan. Waktu sudah habis? Sudah. Ya, terima kasih semua pertanyaan dari juri di sini. Siapapun, ini semua kasusnya menarik, baik dan tentunya terpilih ada dua penilaian ya, sehingga bisa berada di final. Baik penulisan naskah maupun untuk presentasinya.
Jadi saya rasa tinggal urutannya saja nanti akan diumumkan pada saat Gala Night ya. Ya, selamat buat semuanya. Semoga ini membawa hasil-hasilnya untuk bermanfaat untuk kita semua dan bisa dipublikasikan dengan baik. Ya. Saya kembalikan ke MC. Mungkin aplausnya dulu ya buat semua pembicara online. Baik, terima kasih kepada moderator dan para penguji, kepada Dr. Sinta Sari Ratunanda, spesialis THT-BKL, subspesialis rinologi konsultan, kemudian kepada Dr. Wade Eli Rahayu, spesialis THT-BKL, subspesialis otologi konsultan, kemudian kepada Dr. Ramlan Sitompul, spesialis THT-BKL, subspesialis FPR konsultan. Dan terima kasih juga kepada para peserta yang telah mempresentasikan free paper-nya. Maka dengan ini acara Resident Scientific Meeting kategori case report telah selesai. Pengumuman akan diumumkan nanti malam di acara Gala Night. Dan untuk mengakhiri acara ini dimohon berkenan untuk foto bersama, Dokter.